kabarnya hari ini? Sehat? Masih anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini adalah pembelajaran PKN, di mana kita ada di top 3 di pertemuan kedua. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, cek dulu nak, di sekitar kalian masih ada sampah dah? Atau di lacinya masih ada? Kalau masih ada, silakan pimpin doanya. Karena sebelum kita mulai sesuatu itu, kita harus namanya berdoa dulu supaya untuk keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini dan diperlancar sampai nanti selesai kita lakukan proses belajar mengajar. Yuk silakan pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin. Kita mulai dengan jaya dulu sebelum proses belajar mengajar. Yang pimpin siapa? Oh ya, silakan pimpin jaya dulu. Semangat pagi! Pagi, 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 Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari sanksi-sanksi dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Ya. Tangan dong. Sebagai motivasi bagi kalian, hari ini di bulan Juni ini adalah hari yang bersejarah. Tanggal 1 apa? Hari apa? Ya, hari lahirnya Pancasila. Baik, harus bisa mengamalkan sila-sila Pancasilanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagai motivasi kalian, dan kalian juga harus bersemangat bagaimana sila-sila Pancasila itu kita gunakan, kita pakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tolongan itu, ya kan? Nah, tolong Rani baca surat yang nantinya ada kaitan dengan materi kita hari ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Nantinya silakan dibaca dan artinya, biar kawan-kawan ini tahu bahwa dalam Al-Quran juga ada dasar dalam hukum. Nah, silakan Rani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari kita mempelajari tentang penggolongan hukum dan sistem peradilan Indonesia, yang pertama adalah nanti kalian bisa menjelaskan tujuan adanya hukum. Terus yang kedua, menjelaskan penggolongan hukum. Yang ini adalah problem bisa learning. Artinya nanti Bapak akan membuat sebuah kasus atau masalah, nanti kalian menganalisis. Ya, nah, langkah-langkah pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan orientasinya. Yang kedua, organisasi peserta didik dalam belajar, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Ini langkah pembelajaran yang nanti akan hukum tidak tertulis. Terus ada doktrin, ada undang-undang, ada jurisprudensi, dan ada traktat video, ya, tentang sebuah kasus yang ada di Jambi yang lagi viral saat ini. Sahabat Kompas.com, pemerintah Kota Jambi akhirnya mencabut laporan kepolisian terhadap siswi SMP bernama Syarifah Fadia Alka. Fadia sebelumnya dilaporkan usai video kritiknya terhadap wali Kota Jambi di mana mengandung sejumlah kalimat yang menghina Pemkot Jambi. Kita Bapak akan membangunkan kelompok
karena kita ini ada 10 orang, maka tiap kelompok nanti ada 5 orang. Apa bagi saja yang 5 ini ke sini itu kelompok 2, yang sini kelompok 1. Jadi kan apa itu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja dan mengapa banyak mendapat penolakan? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, jelaskan klasifikasi penggolongan hukum bagi undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang Cipta Kerja ini berdasarkan sumbernya. Jadi diskusinya nanti akan dipresentasikan. Jadi nanti ada yang maju ke depan. Omnibus Law, bukan ini. Ini buku tadi. Ya. Yang menjelaskan adalah 1 sampai 5-nya. Kan dibuatkan ada pertanyaan tuh. Nah, jadi kalau dilihat kita akan melihat kelompok 2 sudah selesai. Yang belum selesai silakan cari, yang lain juga perhatikan. Kelompok ini presentasi. Ambil paling besar yang terakhir lagi kan? Ya. Nah, yang ini silakan menghadap ke depan. Oke, karena sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 juga sudah selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Rabida. Pada Rabida saya persilakan. 1. Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan karena memberikan pelonggaran dalam izin lingkungan bagi industri tertentu. Oleh karena itu, banyak kalangan pekerja dan buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena mereka menganggap bahwa undang-undang ini dapat mengorbankan. Buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ingin bertanya? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diana Putri dari kelompok 2. Ini bertanya. Kelompok 1. Mengapa Omnibus Law menimbulkan kontroversi di masyarakat? Menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena mereka khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan dampak buruk bagi hak pekerja dan buruh di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari kalangan pekerja dan buruh antara lain. 1. Penghapusan cuti bersama. 2. Fleksibilitas kerja. 3. Perubahan upah minimum. 4. Kami sudah cukup memuaskan. Tanya lagi, masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, betul. Baik, apakah teman-teman masih ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, kami tutup. Mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini tentang undang-undang. Ya, karena akan menguntungkan pemilik perusahaan, terutama perusahaan asing, konglomerat, kapitalis, investor, terutama investor asing, dan merugikan hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin hanya itu. Terus ada pertanyaan kira-kira dengan materi kita hari ini? Tidak. Sudah ngerti semua? Insya Allah. Jadi nanti di akhir Bapak ada evaluasi. Jadi kalau udah ngerti mungkin nilainya 100 semua ya kan? Yakin 100 semua? Alhamdulillah kalau ya begitu. Jadi kita merefleksi. Apa itu refleksi? Itu adalah pengajaran kita hari ini itu nanti kalian bisa membuatnya simpulannya kira-kira. Ada yang berani menyimpulkan? Pak. Ya, siapa?
Ya, silakan kalian refleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang golongan hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, ini ada teman kalian nih udah memberanikan diri untuk merefleksikan hasil proses belajar kita hari ini. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ureska. Saya akan Refleksikan. merefleksikan Ini ya, Bapak akan membagikan soal untuk mengevaluasi kalian pengetahuannya, ya. Kalau keterampilan tadi sudah Bapak nilai di kalian nanti udah presentasi tadi, ini pengetahuannya, penilai pengetahuan. Jadi Bapak bagikan nanti soalnya, silakan diisi. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Oke, bisa? Bisa. Lima ya. Ini akan dibilang berapa? Tinggal 1 menit lagi. Ya. Silakan yang udah boleh mengumpulkan. Boleh mengumpulkan di selesai. Yang belum silakan kerjakan. Waktunya masih ada 1 menit. Sudah mengumpulkan ya. Ini udah semua. Ada yang belum? Kita belum ya? Ya, kerjakan kita. Belajar mengajar kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk penyelesaian proses belajar mengajar sebagai wujud syukur kita, maka nanti yang inti doa ada siapa? Ya, kita silakan bikin doanya, bikin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum kita menyelesaikan proses belajar mengajar hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah menyelesaikan proses belajar mengajar berkat dari petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Oke, silakan dipimpin untuk proses berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Silakan bikin doanya. Baiklah, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ilmu yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya untuk masa depan kalian nantinya. Saya rasa